Malam ketujuh, Sahrajat melanjutkan ceritanya. Seusai mendengar perkataan sang ikan, gadis kecil itu kembali membalikan penggorengan dengan menggunakan tongkatnya. Setelah melakukan itu, si gadis kembali masuk ke tempatnya keluar tadi, dan tembok yang terbelah pun kembali seperti semula. Setelah melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri, sang menteri lalu berkata, "Masalah ini harus disampaikan kepada Sultan." Sang menteri pun bergegas menghadap Baginda Sultan untuk menyampaikan apa yang baru terjadi di hadapannya. "Aku harus melihat sendiri," demikian ucap Sultan ketika mendengar laporan sang menteri. Sekali lagi, si nelayan tua diminta datang ke istana dengan membawa 4 ekor ikan seperti sebelumnya. Sultan memberi waktu 3 hari kepada si nelayan tua untuk memenuhi permintaannya. Sang nelayan pun kembali mendatangi telaga tempatnya mengambil ikan ajaib. Dan setelah berhasil menangkap 4 ekor ikan, sang nelayan langsung menyerahkannya kepada sang menteri. Setelah menerima ikan yang diberikan oleh si nelayan tua, Sultan memerintahkan menterinya untuk memberi 400 dinar kepada si nelayan. Kemudian Baginda Sultan berkata, "Hai menteriku, gorenglah ikan-ikan itu di hadapanku." "Baik, Baginda," jawabnya. Lalu sang menteri mengambil sebuah penggorengan dan langsung memasukkan ke-4 ikan ajaib. Benar, tembok istana terbelah dan keluarlah seorang budak hitam yang rupanya seperti kerbau atau orang Ad yang buruk rupa. Sementara tangannya memegang sebatang ranting berwarna hijau. Budak hitam itu lalu berkata, "Hai ikan, apakah kau menepati janjimu yang dulu?" Ikan-ikan itu pun mengangkat kepala mereka seraya berkata, "Ya, tentu." Dan sekali lagi, ke-4 ikan itu melakukan syair yang telah disebutkan di atas. Dan seperti yang dilakukan si gadis cantik, si budak hitam itu pun kembali membalikan penggorengan yang digunakan untuk memasak ikan tersebut hingga ke-4 ikan yang sedang digoreng di atasnya hangus menjadi arang. Setelah itu, si budak hitam kembali masuk ke bagian tembok yang tadi terbelah. Setelah budak itu menghilang, Sultan berkata, "Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Ikan-ikan ini pasti menyimpan misteri yang luar biasa." Sultan pun kemudian memerintahkan agar si nelayan tua dipanggil ke istana. Ketika si nelayan tua tiba di istana, Sultan bertanya padanya, "Dari mana kau dapatkan ikan ini?" "Dari sebuah telaga di antara 4 gunung di balik gunung yang terletak di tepi ibu kota," jawab si nelayan. Lalu Sultan kembali bertanya pada nelayan tua itu, "Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk ke sana?" Kira-kira hanya setengah jam, Baginda," ujar si nelayan. Jawaban itu tentu membuat Sultan terkejut, dan Baginda pun seraya membawa sebagian pasukannya untuk pergi bersama si nelayan tua. Di dalam hati si nelayan tua mengutuk jin yang mengajaknya ke telaga ajaib itu. Rombongan besar kesultanan terus bergerak, hingga akhirnya mereka tiba di puncak gunung dan tiba di sebuah dataran luas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya.
Sultan dan seluruh pasukan mereka takjub dengan dataran yang mereka lihat. Sebuah dataran yang terletak di antara 4 buah gunung, dengan sebuah telaga berisi ikan 4 warna, putih, merah, kuning, dan biru. Sultan hanya bisa berdiri, mematung, karena merasa ada yang tidak beres dengan apa yang dilihatnya. Baginda berkata, "Apakah ada di antara kalian yang melihat sebuah telaga di tempat ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian Sultan berkata lagi, "Demi Allah, aku tidak akan kembali ke ibu kota dan aku juga tidak akan duduk di singgasanaku lagi sebelum aku mengetahui misteri di balik telaga ajaib tersebut." Sultan pun kembali memerintahkan pasukannya untuk menetap di sekitar gunung. Dan setelah itu, Baginda memanggil salah seorang menterinya yang diketahui memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas tentang berbagai masalah. Kepada menterinya itu Sultan berkata, "Aku akan melakukan sesuatu, dan hanya kau yang tahu. Terbesit di dalam benakku untuk mencari tahu tentang telaga ajaib sendirian. Tugasmu adalah duduk di pintu kemahku dan katakan kepada semua pembesar, menteri, dan pengawal bahwa aku tidak mengizinkan siapapun masuk untuk menemuiku. Dan jangan kau bocorkan rahasia ini kepada siapapun." Dengan pakaian biasa dan dengan hanya membawa sebilah pedang, diam-diam Sultan pergi meninggalkan pasukannya dan terus berjalan hingga pagi tiba. Sultan terus berjalan sampai ketika matahari terasa begitu menyengat. Baginda pun berhenti untuk melepas lelah. Hanya sebentar, Sultan beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanannya sampai malam datang dan terus berlanjut sampai pagi tiba. Tiba-tiba nun di kejauhan mata Sultan melihat sebuah nokta hitam. Kegembiraannya muncul. Mudah-mudahan di sana ada orang yang dapat memberitahu aku hal ihwal telaga dan ikan di dalamnya. Begitu katanya di dalam hati. Ketika Sultan semakin dekat dengan nokta hitam yang dilihatnya, Baginda mengetahui bahwa ternyata nokta hitam itu adalah sebuah istana yang dibangun dengan menggunakan batu hitam dan besi. Salah satu daun pintu istana itu pun terbuka. Dengan perasaan gembira, Sultan mengetuk pintu istana tersebut. Tetapi tak ada jawaban. Sultan pun kembali mengetuk pintu istana itu untuk kedua kalinya. Namun tetap tak ada jawaban. Sampai pada kali ketiga Sultan mengetuk pintu itu dan masih tidak ada jawaban. Akhirnya Baginda memukul pintu istana itu kuat-kuat. Hening, tak ada suara apapun dari dalam istana. Sultan berkesimpulan bahwa istana di hadapannya itu pasti kosong. Dan setelah menghimpun segenap keberaniannya, Sultan akhirnya masuk ke dalam istana aneh itu. Setibanya di bagian depan istana, Baginda berseru, "Wahai penghuni istana, aku adalah orang asing yang sedang dalam perjalanan. Apakah kalian memiliki makanan?" Namun lagi-lagi hanya sunyi yang menjawab seruannya. Sultan mengulang seruannya sampai 3 kali dan masih tidak ada jawaban. Setelah menguatkan hati, Sultan akhirnya memberanikan diri untuk masuk lebih jauh ke bagian dalam istana. Tak ada seorang pun yang dilihatnya. Matanya hanya melihat sebuah ruangan luas dengan lantai yang tertutup permadani. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah air mancur. Di atas air mancur itu terdapat 4 patung binatang yang terbuat dari emas, yang pada bagian mulutnya mengalirkan air yang jatuh ke dalam kolam.
air mancur seperti Ratnamutu Manikam. Di sekeliling air mancur terdapat banyak burung yang tidak dapat keluar istana, karena bagian atas ruangan ini dipasangi jaring. Ketika melihat semua itu, Baginda Sultan begitu takjub. Meski di dalam hatinya Baginda menyesal karena tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahu tentang telaga, ikan, gunung, dan istana ini. Baginda Sultan masih tercenung sendiri dengan kepala yang dipenuhi 1000 tanda tanya. Ketika lamat-lamat telinganya mendengar nyanyian berikut ini. Barang istimewa kusembunyikan, mesti kekayaanku telah nampak. Rasa kantuk telah pergi dan mataku terus membelalak. Muncul sebuah pikiran dan kuseru hartaku. Wahai hartaku, usah kau terus ada padaku. Mengapa kalian muliakan pemimpin yang hina? Ikuti nafsu dan terus kejar kekayaan. Apa yang dilakukan si pemanah ketika berjumpa musuh? Dia ingin memanah padahal tali busurnya putus. Jika terlalu banyak gundah hinggapi seorang pemuda, kan lari kemana dia lari, qadar dan dari kadanya. Ketika Sultan mendengar suara itu, Baginda langsung bangkit dan mendekati arah suara itu. Di tempat asal suara itu, Sultan melihat sehelai kain pembatas yang menutupi sebuah pintu. Sultan segera menyiapkan kain penutup dan terlihatlah seorang pemuda yang duduk di sebuah singgasana yang sangat tinggi. Pemuda itu adalah sosok pemuda yang tampan, baik tutur katanya, dengan pipi indah bagai pualam. Seorang pemuda yang sangat mirip dengan yang diungkapkan oleh sebuah syair. Tubuhnya dari ujung rambut dan dahinya membendam banyak orang dalam gelap dan cahaya. Jangan bantah dia yang di pipinya terdapat titik hitam, hai samudra. Begitu gembira Sultan dapat berjumpa dengan pemuda itu, Baginda mengucapkan salam pada pemuda itu, dan pemuda itu pun membalas salamnya dari atas singgasananya. Wahai Tuan, maafkan aku yang tidak bangkit dari singgasanaku, ujar sang pemuda. Sultan pun berkata, wahai pemuda, tolong beritahu aku tentang telaga, ikan aneka warna, istana ini, dan penyebab mengapa kau berada di tempat ini seorang diri sambil bersedih. Usai mendengar pertanyaan Sultan itu, sang pemuda langsung menangis terseduh-seduh. Mengapa kau menangis lagi? Tanya Sultan keheranan. Pemuda itu tidak menjawab. Dari mulutnya hanya terdengar sebuah senandung. Serahkan segalanya kepada Rabb manusia, tinggalkan gundah, jangan terus berpikir. Jangan tanyakan akan apa yang terjadi, karena semuanya terikat qada dan qadar. Pemuda itu lalu berkata, bagaimana mungkin aku tidak menangis sementara keadaanku seperti ini? Seraya mengatakan itu, sang pemuda itu mengangkat kakinya, bagian bawah bajunya. Tersingkaplah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ternyata dari kepala sampai perut, pemuda itu memang berwujud manusia, tetapi dari perut ke bawah, tubuh pemuda itu berupa batu. Pemuda itu berkata, ketahuilah wahai Sultan, bahwa ikan yang kau maksud itu memiliki kisah yang unik. Begini kisahnya. Sang pemuda memulai ceritanya. Dulu ayahku adalah raja di negeri ini. Baginda bernama Mahmud dan menguasai Kepulauan Hitam.
Baginda berkuasa selama 70 tahun. Setelah beliau meninggal dunia, kekuasaan jatuh ke tanganku, dan aku pun menikahi salah seorang sepupuku. Sepupuku yang kunikahi itu adalah seorang gadis yang sangat mencintaiku. Sampai-sampai jika aku pergi, dia akan berhenti makan dan minum sampai aku pulang. Aku telah menikahinya selama 5 tahun. Sampai pada suatu ketika, istriku itu pergi ke tempat pemandian, dan dia meminta juru masak untuk menyediakan makan malam. Pada saat itu, aku masuk ke istana dan tidur di tempatku ini. Aku meminta 2 orang selirku untuk menemaniku. Salah seorang dari mereka duduk di dekat kepalaku, sementara yang lain duduk di dekat kakiku. Di dalam hatiku, aku gelisah karena teringat istriku yang sedang keluar istana. Sehingga meskipun mataku terpejam, namun sebenarnya batinku terus memikirkannya. Tiba-tiba selirku yang duduk dekat kepalaku mengatakan kepada selirku yang duduk dekat kakiku, "Hai Mas Uda, sungguh malang nasib tuan kita ini. Dia terus dihianati oleh istrinya yang bejat itu." Temannya pun menjawab, "Dasar penjinah laknat. Sungguh, tuan kita ini tidak cocok memperistri seorang penjinah seperti dia yang setiap malam tidur dengan lelaki lain." Tetapi tuan kita ini tidak pernah mempertanyakan masalah ini, ujar selirku yang duduk dekat kepalaku. Temannya kembali berkata, "Ah, kau pun, tuan kita ini tidak mungkin tahu kebejatan istrinya itu. Dan istrinya juga tidak mungkin mengerjakan itu atas izinnya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah istri tuan kita ini selalu membubuhkan sesuatu ke dalam minuman yang diminum oleh tuan kita ini sebelum tidur. Istrinya itu selalu membubuhkan obat tidur ke dalam minumannya, sehingga beliau selalu tidur sangat lelap dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Beliau juga tidak dapat mengetahui apa yang dikerjakan istrinya. Setelah beliau tertidur, istrinya langsung berdandan dan keluar dari kamarnya sampai pagi. Ketika pagi datang, istrinya akan membangunkannya dengan ramuan khusus yang diletakkan di hidungnya. Ketika aku mendengar semua penuturan selirku itu, aku merasakan seolah langit runtuh menimpaku. Malam kembali datang, istriku baru pulang dari tempat pemandian, dan kami langsung makan malam seperti biasa. Selesai makan, aku meminta segelas minum yang biasa aku minum menjelang tidur. Istriku pun segera mengambil segelas minuman dan diberikan kepadaku. Aku langsung mengambil minuman yang dibawanya, dan aku pura-pura seolah-olah aku meminum minuman yang dibawanya itu. Kemudian aku berpura-pura tidur. Ketika melihat aku menjamkan mataku, istriku tiba-tiba berkata, "Tidurlah seperti orang mati. Demi Allah, aku sangat membenci dirimu, yang tampangmu aku juga sudah bosan hidup denganmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, istriku bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya yang paling indah, memakai minyak wangi, mengambil pedang, dan kemudian keluar dari istana. Tanpa sepengetahuan istriku, aku mengikutinya dari belakang. Terus kukuntit dia melewati pasar-pasar di dalam kota, sampai akhirnya dia tiba di pintu gerbang kota. Tiba-tiba ku dengar istriku mengucapkan beberapa kalimat yang tak dapat kupahami artinya. Dan seketika, semua kunci yang menempel di gerbang kota berjatuhan, dan gerbong kota pun terbuka. Istriku terus berjalan keluar, dan tanpa sepengetahuan dirinya, aku terus mengikutinya dari belakang. Ternyata yang ditujuannya adalah sebuah benteng yang terletak di antara 2 bukit. Di dalam benteng itu terdapat sebuah bangunan berkubah yang dibangun dengan bahan tanah. Istriku memasuki bangunan itu, sedangkan aku terus mengawasi istriku melalui bagian luar bangunan itu yang kupanjat.
Ternyata yang ditemui istriku adalah seorang budak hitam yang langsung bersujud di hadapan istriku ketika ia masuk. Si budak hitam lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Mengapa kau baru tiba selarut ini? Kami telah banyak menyediakan budak hitam, dan semua perempuan yang datang telah asik maksyur dengan pilihannya masing-masing. Sementara aku terus menunggumu. Kekasihku, harusnya kau maklum karena aku adalah seorang perempuan bersuami. Meskipun aku membenci rupa suamiku itu dan sudah bosan hidup bersamanya, jika bukan karena aku begitu mengkhawatirkan dirimu, pasti kota itu telah kuhancurkan untuk kujadikan tempat tinggal burung hantu dan gagak," ujar istriku. Si budak hitam itu lalu berkata, "Hai pelacur, sesungguhnya yang kau ucapkan hanyalah dusta. Sudah sepantasnya kelakuan kita adalah kelakuan yang hitam seperti ini, bukan kelakuan yang putih. Kalau kau tetap bersikap seperti ini, maka aku tidak sudi menemanimu dan menuduhimu, hai perselingkuhan. Aku tahu betul bahwa sebenarnya jauh-jauh kau datang ke sini hanyalah untuk memuaskan birahimu, hai perempuan sok suci." Ketika istriku mendengar perkataan budak hitam itu, istriku pun menangis di hadapan si budak. Kata-kata rayuan terus melucur dari mulut istriku untuk meluluhkan hati si budak hitam. Hingga akhirnya si budak hitam melunakkan sikapnya, dan istriku pun melepaskan semua pakaiannya di hadapan budak hitam itu. Dengan mata kepalaku, kulihat semua yang dilakukan istriku bersama budak hitam itu. Napasku terasa sesak, seakan langit malam itu telah runtuh menghimpit dadaku. "Hai sayang, apakah kau memiliki sesuatu yang dapat kumakan?" tanya istriku kepada si budak hitam. "Lihatlah ke dalam wadah itu. Kau akan mendapatkan apa yang kau minta," jawab budak hitam. Istriku pun bangkit dan menyantap makanan yang ada. Seusai makan, istriku mencuci tangannya dan kemudian tidur bersama budak hitam itu di atas tumpukan jerami. Tak lama kemudian, istriku tenggelam dalam dosa-dosa bersama budak hitam itu. Aku tak tahan lagi. Hatiku terlalu sakit untuk melihat apa yang dilakukan oleh istriku dengan mata kepalaku sendiri. Entah bagaimana, aku meloncat dari atap kubah tempatku bersembunyi. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ku ambil pedang yang dibawa oleh istriku dan langsung ku ayunkan pedang itu ke arah leher si budak hitam. Aku yakin bahwa saat itu juga budak hitam itu langsung mati. Tanpa terasa, Syahrajat telah tiba di penghujung malam. Kedua bibirnya terkatup dan dia kembali diam.